Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta didik sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita kembali lagi pada materi pembelajaran IPA. Minggu kemarin kita sudah membahas seperti apa pengamatan objek IPA dan pengamatannya. Oke, pada kali ini kita akan belajar bagaimana pengukuran itu merupakan sebuah pengamatan. Seperti apa sih kok pengukuran itu bisa dikatakan sebagai pengamatan? Oke, baik, sebelum lanjut ke materi, peserta didik harus memahami terlebih dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep pengukuran dan satuan pengukuran dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menaksir besaran yang diukur dengan tepat melalui kegiatan diskusi. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menentukan hasil pengukuran menggunakan alat ukur dengan tepat melalui kegiatan praktikum tanpa kalian sadari. Oke, bagaimana pengukuran itu dikatakan sebagai bagian dari pengamatan? Lanjut. Kita mengatakan bahwa pengukuran sebagian dari pengamatan, di mana pengukur itu membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, lanjut. Kira-kira ketika kita ingin mengukur sebuah panjang meja, contohnya ini yang kita gunakan adalah misalnya yang lebih mudah saja, kita menggunakan jengkal kita untuk mengukur meja tersebut. Kira-kira jadi pertanyaan, berapa jengkal sih panjang meja tersebut? Lalu kalian lakukanlah pengukuran menggunakan jengkal kalian. Oh iya, ternyata dapat panjang meja tersebut 7 jengkal. Nah, itu merupakan bagian suatu dari pengukuran. Oke, ini diperjelas lagi. Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran yang sejenis. Ini misalnya kalian menaiki pohon kelapa. Dimana pohon kelapa itu diketahui tingginya 3 meter. Untuk apa kalian menaiki pohon kelapa? Tentunya mengambil buah kelapa tersebut. Oke, apa yang bisa kita amati, apa yang bisa kita ukur dari kegiatan tersebut? Oke, yang pertama adalah besaran dan satuannya. Besarannya yang mana? Besarannya itu adalah tinggi pohon kelapa tersebut, benar. Sedangkan satuannya di situ adalah meter. Satuan dalam pengukuran. Apa sih satuan? Satuan adalah standar ukuran dari suatu besaran. Seperti Oke, di sini satuan terbagi menjadi 2, satuan baku dan satuan tidak baku. Oke, salah satu yang namanya satuan baku itu dia selalu menghasilkan nilai yang tetap, nilai yang sama. Contohnya yang sering digunakan dalam pengukuran satuan baku ini adalah meteran, penggaris, timbangan. Nah, kemudian di sini syarat dari satuan baku juga ada. Yang pertama, dia bisa dikatakan sebagai satuan baku, dia harus mempunyai nilai yang tetap. Kemudian mudah ditiru dan diadakan kembali sebagai satuan yang sama. Dapat digunakan seluruh orang di dunia. Contohnya gini, ketika kita mengukur panjang meja yang sama menggunakan meteran akan memperoleh nilai yang sama dimanapun kita berada. Contohnya, meja yang kita ukur itu menggunakan meteran. Misalnya panjang meja tersebut 20 cm. Ya, kemudian kita ukur di tempat kita di Indonesia dia 20 cm. Ketika kita ukur di Arab, di Amerika, semuanya akan menghasilkan panjang yang sama dengan benda yang sama ya. Oke, itu merupakan satuan baku. Satuan yang sudah disetujui oleh standar internasional. Kemudian yang kedua adalah satuan tidak baku. Di mana satuan tidak baku ini satuan yang memiliki nilai yang berbeda dan tidak diakui secara internasional. Contohnya tadi adalah hasta, depa,
jengkal kaki yang kita gunakan sebagai contoh yang pertama tadi. Contohnya di sini ketika orang Indonesia dan orang Arab mengukur panjang meja yang sama, maka hasil yang diperoleh akan berbeda. Kenapa? Karena jengkal orang Indonesia dengan jengkal orang Arab itu pasti berbeda. Nah, dari situlah satuan ini tidak layak untuk digunakan sebagai satuan internasional karena dia tidak memiliki nilai yang tetap. Oke, paham? Jadi pertanyaan ya. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Contohnya tadi panjang meja, tinggi pohon, diameter pohon. Nah, itu merupakan besaran. Besaran, oke, di sini dapat dilihat gambar. Situ ada gambar penggaris, ada gambar timbangan badan, kemudian ada laser, kemudian ada termometer, dan ada ampermeter, kemudian ada stopwatch. Nah, itu merupakan bagian dari besaran pokok. Oke, di sini kita akan jelaskan besaran pokok itu seperti apa. Di sini besaran pokok dia terbagi menjadi ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, intensitas cahaya. Nah, di situ bisa kalian lihat sendiri satuan dan alat ukur yang digunakan. Oke, bisa dilihat. Baik, kita lanjut ke panjang. Panjang merupakan besaran yang menyatakan jarak antara dua titik. Misalnya panjang meja tersebut. Jadi ada titik 1 dan titik 2. Itulah kenapa kita bisa melakukan pengukuran terhadap benda tersebut. Alat yang digunakan penggaris, roll meter, jangka sorong, mikrometer, sekrup. Pengukuran yang dilakukan tinggi badan dan lingkar kepala anak. Contohnya, pengukuran panjang tumbuhan, mengukur jarak. Nah, ini biasanya panjang tadi ya, satuan panjang tadi. Kemudian massa. Apa itu massa? Massa merupakan jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur massa biasanya alat neraca sama lengan, timbangan duduk, neraca Ohaus. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, waktu. Selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, waktu yang diperlukan kalian untuk berangkat sekolah misalnya. Ya. Alat pengukur waktu yang pertama adalah jam, yang kedua stopwatch. Kemudian kita memasuki ke besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok tadi. Contohnya luas, volume, frekuensi, denyut nadi, dan konsentrasi larutan. Luas besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi. Ya, luas itu merupakan besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi. Sedangkan volume, banyaknya ruang yang bisa ditempati objek. Contohnya volume air yang kita ukur menggunakan gelas ukur. Selanjutnya adalah konsentrasi. Bagaimana sih kita tahu konsentrasi? Contohnya ketika kalian mencicipi makanan masakan yang kurang asin, kalian akan menambahkan garam ke dalam masakan tersebut agar lebih asin. Semakin banyak garam yang kalian tambahkan, masakan akan terasa asin. Besarannya menyatakan banyaknya garam yang berada dalam masakan tersebut dinamakan sebagai konsentrasi. Di sini ada sebuah contoh konsentrasi. Baik, perhatikan contoh soal berikut. Budi melarutkan 5 gram gula pasir ke dalam 1 teh yang berisi 250 ml. Berapakah konsentrasi gula dalam air teh tersebut? Rumus yang digunakan K sama dengan massa zat terlarut dibagi volume larutan. Penyelesaian diketahui
Massa jeter larut sama dengan 5 gram, volume larutan sama dengan 250 ml, kemudian diubah menjadi liter, 0,25 liter. Berapakah konsentrasi larutan? Rumus yang digunakan K sama dengan 5 gram dibagi 0,25 liter. K sama dengan 20 gram per liter. Jadi konsentrasi gula dalam air teh tersebut adalah 20 gram per liter. Baik, di sini kita akan coba satu soal lagi. Silakan disimak dengan baik. Oke. Pengukuran awal tinggi tanaman 10 cm. Dalam waktu 5 hari, tinggi tanaman menjadi 12 cm. Berapakah laju pertumbuhan tanaman tersebut dalam setiap hari? Baik, teman-teman, di sini kita disuruh untuk mencari laju pertumbuhan tanaman tersebut dalam setiap harinya. Jawab langsung saja. Diketahui terlebih dahulu tinggi tanaman awal 10 cm, tinggi tanaman akhir 12 cm, waktu yang diperlukan 5 hari. Yang ditanyakan adalah laju pertumbuhan tanaman tersebut. Rumus yang digunakan adalah laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi atau tinggi akhir dikurangi dibagi selang waktu. Tinggi tanaman akhir 12 cm dikurangi 10 cm dibagi 5 hari. 12 dikurang 10 sama dengan 2 cm dibagi 5 hari sama dengan 0,4 cm per hari. Jadi laju pertumbuhan tanaman tersebut dalam setiap harinya adalah 0,4. Baik, sekian penjelasan tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.